Di pemandian wanita, seorang wanita cantik berdiri di atas panggung. Seseorang membantunya melepaskan jepit rambut, lalu melepaskan handuk mandi di dadanya, memperlihatkan dirinya tanpa penutup di hadapan para wanita kaya. Wanita tradisional Turki, sebelum menikah, harus melewati pemeriksaan dari keluarga calon suami. Karena hanya wanita yang sempurna tanpa celah di seluruh tubuhnya, yang pantas masuk ke keluarga bangsawan. Sura sudah lama menunggu saat ini. Tak lama kemudian, Mak Comblang datang memberitahu Bibi bahwa semuanya sudah beres. Bibi memberitahu kabar baik itu kepada ayah dan ibu Sura. Ayah Sura dengan gembira memeluk dan mencium putri sulungnya, Sura. Sela sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya sejak ia ingat ayahnya memperlakukan mereka sebagai anak perempuan. Karena tidak melahirkan anak laki-laki, Ibu Sura dan kedua putrinya memiliki status rendah di rumah. Mereka selalu diperlakukan seperti pelayan oleh ayah dan bibi. Bahkan saat makan, mereka hanya boleh makan sisa makanan. Itulah mengapa Sura selalu ingin menikah. Meninggalkan keluarga seperti neraka ini. Kesempatan langka untuk menikah dengan keluarga kaya. Tentu saja harus Sura genggam erat-erat. Namun, Sela tidak merasa senang. Dia tahu pernikahan seperti ini tidak akan bahagia. Tapi selama kakaknya bahagia, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Kenyataannya memang seperti yang Sela duga. Philip adalah tipikal playboy. Meskipun dia punya pacar cantik bernama Pelin, dia tetap suka bermain mata di luar. Kali ini, keluarga pacarnya langsung datang dengan polisi. Kakek Philip tidak bisa menahan diri lagi. Maka, dia memaksa ayah Philip untuk segera menikahkan Philip. Kakek adalah otoritas mutlak di keluarga. Ayah Philip tentu saja tidak berani menentang. Tak lama kemudian, seluruh keluarga datang ke kota Sura untuk melamar. Namun, Philip tetap tidak bisa mengubah sifat playboy-nya. Dia datang ke sebuah toko kue. Permisi. Apakah ada pistachio dari Gaziantep? Apa katamu? Philip salah mengira Sela adalah pelayan toko kue. Dia menggodanya dengan nada yang sangat genit. Tidak disangka, Sela tidak hanya tidak memberinya muka, bahkan memarahinya karena tidak punya sopan santun. Philip hendak membalas, tapi tiba-tiba melihat pelayan toko kembali. Baru saat itu dia menyadari bahwa Sela bukanlah pelayan. Ini pertama kalinya dia bertemu wanita sekuat ini. Philip dengan cepat tertarik padanya. Keesokan harinya, Sela kembali ke toko kue, membeli makanan penutup untuk pesta pertunangan kakak. Tapi Philip muncul lagi di sini. Dia masih membawa makanan penutup yang Sela pesan kemarin. Sela bertanya mengapa dia melakukan itu. Philip bilang hanya dengan cara ini dia bisa menarik perhatian Sela. Sela menuduhnya gila. Philip malah menggoda. Jika dia tidak kembali ke Istanbul besok, Sela akan tahu apa itu gila. Saat itu, pemilik toko datang memanggil Sela. Sela bertanya mengapa dia menjual makanan penutup yang sudah dia pesan kepada orang lain. Pemilik toko mengatakan dia tidak pernah menjualnya kepada orang lain. Sela baru menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Philip. Jangan biarkan saya melihatmu lagi, atau saya akan membuatmu menyesal. Sela saat itu tidak akan pernah menyangka bahwa Philip adalah calon pengantin pria yang akan melamar di rumahnya hari ini. Ketika Sela kembali ke rumah, kakak Sura sedang bersiap-siap dengan cermat untuk lamaran ini. Rumah juga dihias berbeda dari biasanya. Tak lama kemudian, keluarga Philip tiba di rumah calon pengantin. Menurut tradisi, calon pengantin harus menyajikan kopi kepada keluarga calon suami. Tapi Sura sangat gugup. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Sela harus membantunya membawa kopi terlebih dahulu, dan baru diganti Sura yang membawa kopi sebelum masuk. Namun, Sura masih terlihat sangat gugup. Tangannya terus gemetar saat menyajikan kopi. Saat itu, Philip melihat Sela yang mengintip dari pintu. Dia terkejut dan senang menemukan bahwa itu adalah wanita yang mengganggunya di toko kue. Sela tentu saja juga mengenalinya. Pada saat yang sama, Sura melihat wajah ayah menjadi semakin tegang. Dia tidak sengaja tersandung karpet dan jatuh ke lantai. Sela segera datang membantu kakaknya. Sura merasa sangat malu dan melarikan diri dari sana. Sela hanya bisa membantu kakaknya membersihkan pecahan di lantai. Philip tiba-tiba mengajukan permintaan kepada ibunya. Permintaan ini sangat mengejutkan ibunya. Namun,
Dia tetap memberi isyarat kepada ayah Philip untuk pergi berunding. Tak lama kemudian, Bibi menyuruh Ibu Sura, Sela memanggil Sela masuk. Ayah Philip juga secara resmi melamar ayah Sura, Sela. Namun, objek lamaran bukanlah Sura, melainkan Sela. Ayah Sura, Sela langsung setuju tanpa berpikir panjang. Bagaimanapun, keduanya adalah putrinya. Siapapun yang menikah dengan keluarga kaya sama saja baginya. Bibi datang mendesak Sela untuk memberi hormat kepada para tetua. Sela hanya bisa mencium punggung tangan para tetua satu persatu. Saat ini, pikirannya kosong. Ini bukan naskah yang saya dapatkan. Dan Philip masih menggodanya. Saya muncul di hadapanmu lagi. Sekarang, bagaimana kamu akan membuatku menyesal?